Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Lillahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, jalan tetangga kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ketua ila yaumil qiyamah. Yang menghormati dan yang memuliakan para pencinta majelis taklim masjid At-Taubah yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ulun mengulang sedikit daripada masalah pengajian kita yang telah lalu, yakni mengenai daripada masalah wudu, di mana di minggu yang telah lalu kita dikatakan wa furudul wudu'i sittatun. Jadi yang telah lalu dikatakan bahwasanya fardu wudu itu terdiri daripada 6 macam. Yang kemarin yang pertama al-awalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Nah, jadi niat ini adalah suatu hal yang menjadi utama dalam setiap dari perbuatan yang hendak kita gauli. Entah kita berniat hal yang baik atau niat yang kada baik, itu menentukan segala-galanya. Bila mana seseorang ketika ia mengerjakan sesuatu amal ibadah tanpa dimulai dengan niat yang benar, maka kemungkinan besar ibadah yang diperbuatnya tadi, ibadah yang dilakukannya tadi bisa ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka daripada itu, niat adalah menjadi hal utama ketika seseorang hendak mengerjakan suatu ibadah supaya nantinya dinilai oleh Allah Ta'ala. Dikau Rasulullah inna ma'amalu binniyat. Nah, jadi ya Rasulullah, hanya saja perbuatan itu adalah tergantung dengan niatnya. Jadi niat tadi mulai daripada ruangan sebelah sana, ketika menuju di setiap langkah biar masuk ke dalam masjid ini, niat untuk menuntut ilmu, maka yakinlah biar di setiap langkah-langkah itu akan digugurkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Gugur, bahkan bisa mendapatkan daripada rahmat, yakni kasih sayangnya Allah. Nah, ini yang kita cari. Niatnya di mana? Niatnya bil qalbi, yakni niat itu adalah andaknya di dalam hati. Jadi bila mana kita lapasakan tuh harusnya ada niat. Begitu kita mengeluarkan tuh ada niat lagi, itu marahnya lapas. Niat tuh andaknya di sini di dalam hati kita. Nah, mengetahuinya cuma kita dan Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Ada tahu yang lain tadi. Kenapa demikian dikatakan dengan niat tadi, di anna niyata tasdu pada tata'ata maqabatul qalbi, karena bahwasanya niat itu adalah menjadi tujuan. Nah, menjadi tujuan yang kita kehendaki. Niat itu tadi, maka tidaklah hasil niat itu tadi apabila
dengan disertai hati nang lupa. Nah, pada data gablah al-qalbi, artinya dengan besertanya rupanya menyatakan di dalam hati. Jadi bila kita umpamanya niat begitu kita menghadapi makanan, nah menghadapi makanan makan, pasang dua niat. Bila mana kita niat ini tadi ibaratnya ada dua tujuan terjadi nilai ibadah. Maka dikala kita ibaratnya melaksanakan kita nak makan aja pun, bila kita meniat akan ada tujuannya, mudahan Allah berikan kekuatan pemene supaya ulun kuat umpamanya beribadah, atau supaya ulun nyaman menuntut ilmu, jadi ibadah pengarangnya. Bila niat supaya aku kenyang aja sebab ada kelaparan akan jadi ibadah. Alhamdulillah ya Allah. Kan kita deh, itu tergantung dengan niat kita dikala kita nak memperbuat hal demikian tadi. Wa yusannu biha, dan disunahkan menuturkannya dengan lapas niat. Jadi seseorang yang begitu di dalam hatinya berkata-kata, di mulutnya ia mengeluarkan, maka itu hukumnya adalah sunnah. Makanya diurutkan itu tadi, begitu pemain kita sembahyang atau kita berwudu, nawaitul wudu'a, ini karena lapas karena baunya nawaitul wudu'a fadlillahi ta'ala. Di dalam hati bang, aku berniat berwudu wajib kena Allah Ta'ala. Di dalam hati lapasnya ini nawaitul wudu'a fadlillahi ta'ala. Bau ini karena lapas. Andai sekiranya ada kita ucapkan, maka hal tersebut ada merusak dengan ibadah kita tadi. Ada kalanya kita mengucapkan daripada lepas, ada kalanya kita ada diperbolehkan mengucapkan demikian. Contoh di malam apa? Ketika kita berada di dalam WC, insya Allah, di dalam WC, begitu di dalam WC, kita nak wudu, ada boleh kita melapasakannya, ada boleh kita mengeluarkan demikian. Cukup niat kita aja. Oleh kenapa? Sebab itu adalah tempat nang kotor. Bahkan bila mana kita mengeluarkan daripada ayat-ayat Al-Quran sedangkan kita berada di dalam WC, maka itu jadinya kita hukumnya haram. Nah, bukannya malah dapat pahala, ada justru menimbulkan dosa kesan seseorang tersebut. Maka daripada itu, ada kalanya kita mempergunakan nang boleh dilapaskan, ada kalanya kita nang kada dibolehkan menggunakan dengan lapas cukup niatnya. Artinya apa? Melihat dengan keadaan nang kita tempati dari kayak apa keadaannya. Kemudian lagi watajibu muqaranatuha bi husni awal juz'in minal wasfi, dan wajib olehnya menyertakannya pada awal bagian daripada wajah. Nah, jadi begitu kita menggunakan banyu ke muka kita, jangan lupa kita niat di dalam hati sambil menggunakan banyu, sambil mengusut-musut. Jadi kita sambil menyertakan dengan niat kita. Nah, niat kita nih, jangan buatnya mengesumah ada berniat, ada salah usulnya. Bila kita ada berniat, sebab awal-awalnya tadi harus dimulai dengan niat tadi. Baik ketika kita wudu atau juga begitu kita melaksanakan sembahyang, ada bedanya sama. Bila kita mengerjakan suatu ibadah, maka jangan kada ingat dengan niat tadi harus diutarakan. Kenapa demikian? Litak tarina bighusl awalil wajibati, supaya menyertainya oleh niat itu akan basuhan awal daripada basuhan yang wajib. Nah, jadi andai sekiranya seseorang dan begitu dia menggugurkan banyu kamuha, juga ibaratnya kada awak maniat akan langsung boleh ditahan. Nah, ditahan semua dan diangkat sampai niat kita tadi bujur-bujur sudah pas. Dan kita boleh ibaratnya mengangkat dengan tangan kita tadi. Nah, itu jadi kan masalah dan demikian tadi. Kemudian wa min kaifatiha an yaqula, dan sebagian dari tata cara niat bahwa ia berkata pada mulutnya dan mengkasat dengan hatinya. Maka apa contohnya? Nawaitu raf'al hadasi fardalillahi ta'ala. Yang pertama begitu kita nak berwudu meniat Bismillahirrahmanirrahim, umpamanya nawaitu raf'al hadasi fardalillahi ta'ala. Aku berniat menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Bolehlah, boleh. Menghadap niat wudu itu ada masalah. Atau nawaitu istibaatis salati fardalillahi ta'ala, di dalam hati apa aku berniat supaya membolehkan sembahyang wajib karena Allah Ta'ala. Bolehlah, boleh.
atau ada afaradil wudu'i wudu'a atau yang berniat tadi gini, nawaitu ada afaradil wudu'i fadlillahi ta'ala, aku berniat menunaikan fardu wudu karena Allah Ta'ala. Boleh dua, nyaman ulangnya ini nyaman pada niati. Atau yang paling mudah lagi, nawaitu wudu'a fadlillahi ta'ala, aku niat wudu wajib karena Allah Ta'ala. Nah paling nyaman benar ya kita, paling pendek ya Allah, pendek benar itu tadi. Jadi kadang alih tergantung kita nak memakai mana. Makanya jika seseorang tahu dengan ilmu di dalam ketika ia melaksanakan ibadah, makanya kadang mengalami suatu kesulitan. Kadang alih beribadah dan orang tersebut pastinya rajin, nyaman. Oleh kenapa? Yang menikmati betul-betul. Orang yang pada ibadah yang melaksanakan ibadah segala macam oleh lantaran kurang pengetahuannya tadi. Misalnya lain banyak lah dia tidak karena orang rajin mengaji olehnya lancar mengaji. Nah, coba punya yang bisa mengaji, suruh mengaji kenapa punya? Ada niatannya mengaji oleh apa? Oleh bisa membaca. Namunnya bisa lancar tak? Akan-akan anak-anak kita umpamanya olehnya lantaran bisa naik kendaraan, apalagi hanya bisa berjalan pas tuh bang, naik kendaraan tergila terus oleh nampak lantaran bisa. Coba mau kalian bisa kan ada pakai juga ada, nah itu memang dia ada. Nah, jadi artinya ini tadi perbedaannya itu tadi ada jauh, kita memperbuat dan demikian tadi. Atau bila mana yang memperbuat dengan aku niat wudu wajib pada nama Ta'ala, nyaman ya nawaitu wudu'a pada lillahi ta'ala, aku berniat berwudu wajib pada nama Ta'ala, nyaman benar. Maka walau wujidatin niyatu fi asna'i ghaslil wajhi duna awalihi dapat wa wajabai adatul maksudi. Dan jika diperdapatinya akan niat itu tadi pada pertengahan ketika yang membasuh muka, nah begitu kita membasuh wangi tadi, ibaratnya mau niat nih, benar. Saatnya oleh alasan busuk, hanya kita nih ibaratnya tadi, awak memasukkan niat, entah lantaran oleh kada ingat ya, kepada apa kan ingati saja tapi busuk. Nah, akhirnya begitu ingat tadi, lalunya kalau pertengahannya tadi, maka dan demikian tadi boleh. Nah, ketika yang membasuh wajahnya tadi, ma'andap niat di pertengahan tadi, bukan pada awalnya. Nah, maka itu jasidin dapat mencukupilah oleh itu niatnya, wa wajib adatul maksudi, dan wajib olehnya mengulangi sesuatu yang dibasuh tadi. Jadi, yang berikutnya diulangi begitu. Supaya apa? Supaya bujur-bujur meratakan dengan air yang berada di wajah kita tadi, supaya jangan sampai ibaratnya ada yang kada basuh, jangan. Bila mana ada yang kada basuh di antara wajah kita, maka itu menimbulkan tidak sahnya dengan wudunya seseorang. Misalnya begini, umpamanya yang kayak orang umpamanya berjualan iwak, nah orang menjadi iwak, orang tinggal ke sesiang iwak, ya orang sesiang iwak, terkadang miliknya orang kurang teliti, sisi iwak itu bisa berikut di tangannya. Nah orang si iwak kan, ini bolehnya berikut main di tangan kita, dan begitunya berwudu. Sebab tangan kita masuk adalah hukum yang fardu, yang wajib. Bilanya kurang teliti, tak tutup dengan daripada sisi iwak dari, maka hukumnya ada sah. Ya sudah ada sah. Babinian umpamanya, begitu babinian ini tadi umpamanya pakai kontek. Nah, kontek itu kontek jolok. Atau bila sudah ada sah kontek. Atau umpamanya larian, atau babinian, tidak usah balik jauh umpamanya. Ketika baudunya itu berbeda dengan lain. Umpamanya contoh begitu membasuh muka. Oleh lantaran sini kada belajar, lalu pada lain pada orang yang mengambil hujan. Nih, bibirnya digayung. Nah, padahal apa? Bibir ada termasuk daripada bagian wajah. Maka ketika ia menutup bagian bibirnya, otomatis bagian itu bisa sampai. Ada yang kata lihat bisa lah. Ada lah. Nah, ini biasanya kayak babinian, ya enggak? Babinian tuh oleh karena babinian segala macam sayang lah oleh dari apa ya? Nah,
karena ini tadi ada azan kalau ketika bosan baharit tanam nih. Ini tadi. Jadi itu perlu juga dihati-hatikan demikian tadi. Makanya ketika kita sudah mengetahui demikian, begitu kita melihat dengan bini kita mau menyiram wudunya itu, nah salah maka kita wajib menabungnya. Sebab kita sudah tahu dengan hal demikian yang dikatakan. Wajib kita menabung demikian tadi supaya apa yang digawinya tadi bujur pas sesuai daripada tuntunan daripada syariat agama, sesuai yang dikehendaki oleh hukum fikih tadi. Maka kemudian fawujudu karniha bima dzukira liyaqtadabihi, maka adapun kewajiban menyertakan niat dengan sesuatu yang telah disebutkan, yaitu daripada basuhan awal bagian daripada wajah adalah supaya dapat diberangkan hasil dengan wudu tadi. Nah, jadi supaya bujur-bujur ya kita berhasil, sukses, pas apa nani gawinya tadi, maka nani gawinya tadi bernilai suatu ibadah, ada sia-sia. Wa qaulul musannifi awwali syakitun min ba'di musahi, adapun perkataan musannif tentang masal awal itu tidak diperdapati pada sebagian redaksi. Kemudian rukun daripada wudu yang kedua wasani ghusl wajhi, yaitu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah Allah Ta'ala karena ada firman Allah Ta'ala fa'aksilu wujuhakum al-ayat, basuhlah oleh kalian wajah kalian. Jadi disuruh membasuh, lain malah membasuh. Kalau membasuh itu kan artinya berarti bujur-bujur kita mengambil banyak dari menggugurkan kebagian daripada wajah kita. Nah, ini bujur-bujur dibasuh. Mulai dari mana? Min mana bitisa'ir rasil mu'tadi ila muntahal dukani. Jadi membasuh muka itu panjangnya mulai dari tempat tumbuh rambut di kepala yang kebiasaan sampai akhir daripada bawah dagu. Jadi di sini lah, bila orang tuh membasuh muka di sininya ada basah, ini kalau ada gomolnya loh. Nah ini gomol bawahnya. Bila sininya ada basah berarti ada sahabat wudhunya. Ya Allah, boleh sampai ke bagian di bawah dagu. Jangan dia sampai dagu aja, berarti kan ada perlu dibasuh di bawah. Nah ini, jadi bujur-bujur mulai daripada batas rambut di kepala sampai ke bawah daripada bagian dagu. Di jalan mu'jamatin mustama'u lillahyaini wa huma al-azamani alladhani alaihima asnan sufla. Nah, jadi dikatakan tadi kalimat ad-duhkani itu dengan huruf daripada zat yang pakai titik, artinya pertemuan dua tulang yang pada tulang itu ada terdapat gigi di bawah. Nah, tulang itu artinya melihat daripada panjang. Jadi ketika kita membasuh daripada wajah kita tadi, perhatikan baik-baik, jangan hendak berancam-ancam bujur-bujur. Jadi bujur-bujur, basah bujur-bujur. Walaupun ketika kita membasuhnya tadi cuma sekali itu apa? Asal bujur-bujur tak? Ya Allah. Makanya bila kita umpamanya kepada di dalam wudu bayu menanak 3 kali, tapi biar umpamanya kena supaya yang berjamaah oleh lantaran cukup sekali kita bersalah. 3 kali itu tadi meyakinakan aja. Meyakinakan aja bila nyana sekali ada masalah dengan memperbuat. Wa pada qaulul mu'tada anna mawdi'al ghamami wa huwa ma nabata alaihi sya'ru min al-jabhati dakhilun bi hatil wajhi. Nah, jadi ujung kepada apa? Dan telah memberikan beda oleh perkataan musannif mengenai mu'ta itu artinya kebiasaan akan tempat gamam. Jadi tempat gamam itu adalah tempat yang tumbuh pada itu tempat oleh rambut daripada dahi atau jidatnya seseorang yang masuk pada batas wajah. Jadi sebagaimana dikatakan di dalam kitab lain itu orang yang punya gamam itu kan terkadang menjuluki memberi tanda. Nanti tandanya yang pertama tanda orang mafil, dan kedua tanda orang bodoh, kemudian yang ketiga tanda orang penakut. Yang gamam itu julukan mengatakan apa? Yang melebihi rambut daripada di dahi orang yang kebiasaan. Nah itu tadi. Itu dikatakan demikian. Wa ana mawdi'a sulahi wa huwa ma'in hasara anhu sya'ru min muqaddami ra'si
laisa minal wasli. Dan adapun bahwasanya tempat sulah yaitu tempat yang kosong atau terbuka dari tempat itu oleh rambut pada permukaan kepala, dan sulah itu tidak termasuk daripada bagian wajah dalam basuhan wudu. Nah, artinya kan sudah oleh jelaskan selebar apapun kepala orang itu ada rambutnya. Nah, ya kalau selebar apapun, nah tinggi-tingginya rambut sini, tapi bayi buka dia sini terus ada rambutnya. Nah, kalau itu lah, ya jadi temannya sudah enggak. Jadi tidak perlu maka itu tadi juga Pak membasuh wudu itu boleh banyu menghabisi banyu jangan ada. Cukup di bagian yang kebiasaan tumbuh rambut kepala orang. Nah, jadi kalau sama dengan kawan ini bertemu orang bersulah itu masalah saja lah, masalah, kan masalah. Dan orang nomor sudah itu termasuk dikatakan orang yang pintar. Nah, termasuk orang yang pintar itu. Itu, nah itulah. Nah, jadi boleh menyapunya di sebagiannya aja. Nah, di sebagiannya aja, jangan keseluruhan. Wa min watidil ujuni ila watidil ujuni ardan, dan membasuh muka lebarnya mulai dari pasak telinga kanan sampai pasak telinga kiri. Jadi sudah ada dipadahkan ketika kita membasuh batas-batas yang wajib kita basuh, cukup dari ujung telinga sini nih pasak telinga kita ini sampai ke sini. Nah, begitu kita basuh sudah sampai ke sini, sampai di bawah dagu, sampai bagian daripada tumbuh rambut di kepala, pas itu sudah ada lagi. Nah, artinya pas sudah batas ketika kita membasuh bagian daripada wajah. Wal muradu jahilul ma dzukira idla yajibu ghuslu batinil aini wala yustahabbu. Dan yang dimaksud di sini adalah membasuh daripada zahirnya saja dari apa yang telah disebutkan. Kenapa? Karena tidaklah wajib membasuh daripada batin mata dan tidak juga disunatkan. Jadi kalau kita banyak ketika membasuh daripada muka kita, gigi matanya harus semuanya dibasuh bujur-bujur. Nah, jadi dimasukkan banyak-banyak. Ada perlu cukup berlewat saja. Nah, membasuh dan demikian tadi. Nah, demikian tadi sudah mencukupi dengan apa yang dimaksud dan diinginkan. Dimaksud dengan pasak telinga adalah sesuatu yang nampak muncul yang mengelilingi daripada pelitis. Kemudian yang berikutnya wajibu ghuslu juz'in min ra'sihi wa tahta unuqihi wa yakanihi wa sa'iri ma yuhitu biwasihi liyutahaqqaqa ghuslu jami'i. Jadi dan wajib olehnya membasuh daripada bagian kepala dan di bawah wiham minyak dan dagunya supaya diyakinkan dalam basuhnya seluruh bagian wajah. Nah, bawahannya sini nah sini kan di sini. Wa tajibu ghuslu kulli hudubin wa hajibin wa syaribin wa anfaqatin wa izarin wa lihiyatin, dan wajib juga membasuh tiap-tiap daripada bulu mata. Nah, bulu mata ikannya. Terkadang kan memakai bodinya bulu mata ini kan ada bulu mata belahan, Allah bilang mati kok. Nariknya kan dari makain dari Allah, dan lemah bulu mata masuk ada Allah lah. Gak salah lihat kita kawan ngasih Allah mana? Bulu mata. Ini bulan apa bulan ini? Bulu kening alis. Nah, bokeh. Ini kan banyak kalau mata bulu mata melatih. Nah, sudah alis ini terus. Nah, itu tulis, motor tulis itu bahaya kan? Kalau binatang musim panas kali ini kan ngalih, kita musim hujan. Amun keasikan panas, mengambil tisu, begitu musuh muha, apa silang sebarang? Ya, ngalih kan? Nah, jadi tak ngalih nang demikian tadi itu. Cuma menyakawan itu nang bagusnya itu tadi, nang aslinya aja. Ya, wa anfaqatin termasuk jenggot sapat. Nah, jenggot sapat tuh nang tumbuh di bawah bibir sini. Nah, ini. Di sini lain sini ini jenggot bujur nih. Ini sini ini sapat tuh. Di sini kan ada kan cuma sini kira panjang apa namanya. Itu kalanya jenggot sapat itu ngarannya. Nah,
Dan termasuknya wa inzarin, membasuh ke kantong. Jangan meninggal jantung model ini nah. Enggak ada zamannya begini-gini jalannya ya Allah kantong, ini kantong. Ini. Walayatin habibatin sya'ran wa basyaran ay zahiran wa batinan, dan jenggot yang tipis baik rambut atau kulit, maksudnya pada yang lahir dan batin. Nah, jadi bila jenggot ibaratnya tipis, wajibnya membasuh sampai daripada kulit-kulitnya. Jangan berbeda dengan orang yang tebal. Nah kan ada orang tebal. Ini kita sehingga di depan tebal-tebal. Ya Allah, maka sudah membinanya. Ya Allah. Nah yang tebal-tebal. Ya di situ. Ya tebal lah. Tebal. Nah, bilanya tebal itu kayak bagaimana? Ada caranya kita membasuhnya. Ya Allah, berbeda dengan orang tipis. Artinya taruhnya sedikit, nah taruhnya sedikit ketika mengisi jambut agak tebal. Wa yajibu ghuslu zahiri ma istarasalat min lihiyatin kasifatin lirajulin wa in kharaja an hadil wajibi, dan wajib membasuh rambut yang terulur dari jenggot yang tebal bagi laki-laki sekalipun keluar dari batas yang wajib. Nah, jadi bila ini tebal, ada perlu ibaratnya sampai di pusat-pusat itu ada perlu. Cukup itu jengotnya atau khusus kayak ini yang cukup baik. Bila ini tebal, nah, bila ini tebal, ibaratnya bila ini keluar oleh lantaran bengkok jangkok itu tadi menuju ke permukaan bibir atau bengkok adalah mengarah kepada tenggorokan, maka cukup dibusuk kita begini. Nah, entah ya Allah, maksudnya. Ini kan istimewanya bagi buat niat, namun di dalam kitab lain itu maka malaikat itu bergantungan. Kita kalau melihat kan malaikat bergantungan dengan malaikat mau lain. Pernah terjadi di zaman sahabat, maka ketika itu sahabatnya berisi jambut itu bilang tuh ada bagus melewat kan, lalu dipotong sini. Meskipun tadi bertemu Rasulullah, biasanya Rasulullah itu bila melihat atau sahabatnya tertawa, meskipun itu ada lagi situ tertawa, dan sahabatnya kenapa jadi negara kerja? Tahu di sini. Aku jadi tertawa tuh oleh melihat malaikat itu bergantung dan ikan tuh di jambut ikan tuh ibaratnya nih. Oleh lantaran ikan tatak ada lagi, maka ada lagi sini nggak ada lagi istimewanya. Nah, dengan itu kan misal ibaratnya anak ukuran yang jadi ini. Tapi yang ada ulun lah, mohon maaf, mulai berjambut oleh putih ulun. Lawan terbaik, ulun. Nya kan ada juga yang jawab orang berjambut bagusan asyik itu bagus jawabnya. Ini ada bagus. Nya ada juga begitu orang berjambut, mohon maaf kadang misalnya kayak kuliah itu nama baik. Wah ya Allah. Nah, orang baik kenal. Tapi nya bagus sesuatu baik ya Allah. Amonnya nang kartupan orang sakali tumus sakali kata baik rusak begitu ya Allah. Yang kayak kisah sahabat tadi ya tertawa nanti melihat yang tadi demikian jadi tawa ya Allah melihatnya. Dan istimewa. Memang termasuk istimewa juga daripada jenggot ini ada mana mau di dalam kitab lain itu ada istimewanya. Termasuk adalah ketika seseorang itu umpamanya nih kalau diisi anak, nah bila kalau diisi anak cuma gilanya lakinya di berjenggot, maka dimainkan jenggot laki ini supaya dia menimbulkan lakas nambini atau jadi menimbulkan suatu kehamilan. Tapi ini kau boleh dong, kau tak yang ikut jambutnya. Mau dia ikut jambutnya aja, aku hamil kan aneh. Artinya hubungan juga itu lah, tapi nya rancak-rancak mau mainin jambut jadi lah kita cari dia lah. Lain jambut di bawah lain. Kayak alat emang. Iya lah, yang saya anggap ya lah. Nah jadi. Wala yajibu ghuslu batinihi li usri irsalil ma'i ilaihi, dan tidak wajib membasuh batinnya janggut atau sesengok yang tebal
karena sulit menyampaikan air ke batinnya. Nah jadi bila dia merasa sulit tadi, cukup kita kayak itu aja, kayak katakan atau kayak itu aja kan, nah cukup kita deh. Itu mencukupi hal demikian. Ada kan yang tahu bila dia menakut, silakan kamu tinggal, nak ano. Ada nggak? Yang takut gini, di luar tawarin di sini, jangan takut di luar, karena dari luar tuh lain lagi. Bilanya di luar tuh nggak takut, kita minuman kan, jangan ayo aja, ibaratnya kan. Dan tawaran lain lagi ya kalau ada lah, ada tawaran masalah itu tadi. Bilanya nggak ada, berarti kita tutup aja. Ada. Paham saudara? Kita kerja ini kalau sudah tegang, dia santai aja, ya Allah, bawa enjoy aja ya Allah nanya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.